بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fi din azzakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita terhadap kitab Abi Syuja' ini. Masih kita menyinggung sedikit tentang salat jamaah dan apa yang dilakukan oleh seorang makmum di dalam salat jamaah. Qala rahimahullah, ini adalah pembahasan terakhir dari salat jamaah. Wa in shalla al-imamu fil masjid wal ma'mumu kharij al-masjid qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Apabila seorang imam salat di dalam masjid, seorang imam salat di dalam masjid, sementara makmum berada di luar masjid, namun qariban minhu, tetapi dekat dengan masjid, wa huwa 'alimun bi salatihi, dan makmum tahu terhadap salatnya imam, 'alimun bi salatihi, wala ha'ila hunaka jaza, dan tidak ada pembatas antara makmum dengan imam, maka hal tersebut diperkenankan. Nah, jadi intinya jangan sampai ada pembatas antara makmum dengan imam, walaupun posisi makmum jauh dari imam. Syaratnya adalah jangan sampai ada pembatas dan daerah tersebut merupakan atau masih dalam lingkungan masjid atau masih termasuk dalam kategori masjid. Nah, masih masuk dalam kategori masjid. Oleh karena itu, ketika sebuah daerah walaupun dia bersambung dengan masjid tetapi tidak masuk dalam kategori masjid, maka tidak boleh kita memposisikan diri kita di situ untuk bermakmum dengannya atau untuk menjadi makmum, kecuali dalam kondisi jamaah yang begitu membludak. Ini dalam kondisi kita sepi, boleh kita ternyata makmum jauh dari imam. Ini dalam kondisi seperti itu, Tetapi di sini disyaratkan apa? Jangan keluar dari masjid. Syaratnya lagi apa? Makmum tahu dengan gerakan-gerakan imam. Boleh. Ada orang sholat di depan, kemudian bermakmum di belakang. Sah tidak sholatnya kalau begitu? Jaza. Tetapi wajar tidak? Wajar tidak? Tidak wajar. Ini kita bicara sah atau tidak? Sah. Wajar tidak? Keterlaluan. Tinggal jalan berapa langkah ke depan dekat imam, masih saja memilih dekat tembok begitu. Nah,
Tetapi sah atau tidak? Sah. Syaratnya apa? Masih di dalam masjid. Dalam kondisi seperti itu. Jadi ini di luar kondisi masyarakat dalam keadaan ramai, mungkin bisa dipakai tempat yang bersambung dengan masjid, walaupun itu bukan termasuk wilayah masjid. Ya, jadi ini dalam kondisi apa? Tidak ada siapa-siapa. Ya, dalam kondisi ya seperti itu, luas. Nah, baik, saya kira tidak perlu kita memperpanjang masalah ini karena mungkin masalah ini adalah masalah yang memang jarang terjadi ya di di zaman kita ini, atau mungkin jarang terjadi di zaman dulu. Baik, kita lanjutkan. Faslun, ya betul. Wa yajuzu lil musafiri qasru shalah ar-ruba'iyyah bi arba'ati syarait. Jadi kita akan mempelajari tentang apa? Salat bagi orang yang safar. Ya. Safar itu orang yang melakukan perjalanan. Dia keluar dari wilayahnya dia ke wilayah orang lain atau ke wilayah yang dituju. Ini namanya safar. Ya. Lihat, dikatakan di sini ternyata Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan hukum khusus bagi seorang musafir, ya, yaitu dikatakan apa di sini? Qasrus salat, yaitu mengqasar salat. Seorang musafir pun diperkenankan untuk apa? Berbuka di bulan puasa. Ya. Seorang musafir pun diperkenankan untuk tidak melakukan salat Jumat, ya, dan salat jamaah. Ini seorang musafir. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah tentang qasar bagi seorang musafir. Ya. Qala rahimahullah wa yajuz, dan boleh. Berarti qasar bagi salat bagi orang yang musafir atau bagi orang yang safar hukumnya apa? Boleh. Nah, boleh. Berarti ketika kita safar, salat sempurna 4 rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Dua-duanya boleh. Mana yang lebih utama, di qasar atau apa? Salat dengan sempurna? Nah, insyaallah kita bahas nanti. Lihat, dikatakan di sini qasar, yang mengqasar salat lil musafir, bagi seorang yang safar. Jadi qasar itu berkaitan dengan safar. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Ya, Allah berfirman, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat jika dikhawatirkan diganggu oleh orang-orang kafir. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Nah, sebagian sahabat di antaranya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ya, bahwa sekarang seorang tabi'in, ya, tabi'in bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar,
ayat ini kan berkaitan dengan in khiftum ayattinakumul ladina kafaru. Jika dikhawatirkan orang-orang kafir itu memberikan fitnah kepada kalian. Waqad aminan nas. Sekarang sudah jaya. Ya. Sekarang sudah kondisinya sudah aman, sudah kondusif. Tidak ada lagi gangguan dari orang-orang kafir. Kalau begitu apa? Tidak ada lagi perintah qasar dalam ketika safar. Naam, kata Umar, saya pun hal ini pun saya tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama seperti yang engkau tanyakan kepada saya. Apa jawab Nabi? Hiya rukhsatun. Qasar itu apa? Hiya sadaqatun. Tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatah. Qasar itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah pemberian itu. Jadi sedekah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, illatul qasr, sebab berlakukannya qasar, ya, bukan masalah kita masyaqqah atau tidak. Ya, itu bukan illat utama. Tetapi apa? Safar atau tidak? Safar atau tidak? Ketika safar, apakah di tengah-tengah safarnya dia mendapatkan masyaqqah, ataukah di tengah-tengah safarnya dia tidak mendapatkan masyaqqah? Tetapi ketika safar dia qasar. Walaupun memang kita katakan bahwa as-safar mazinnatun lil masyaqqah, bahwa potensi kita mendapatkan keletihan, ya, keberatan, kecapean, dan kondisi yang genting, berbahaya, itu biasanya didapatkan ketika seseorang melakukan safar. Makanya diperbolehkan dia mengqasar salat. Ya. Mudik misalkan. Ya, ini tradisi kita ya. Ya. Dari Jakarta ke Pekalongan. Jakarta Pekalongan, ini sudah jauh. Di bulan puasa, menjelang Idul Fitri, masih puasa. Ya. Ketika dia menaiki, kan macam-macam ya, orang yang mudik macam-macam. Ada naik bus, rebutan, capek, apa semua, ya, berdesak-desakan. Ketika itu dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ketika itu dia diperkenankan qasar. Apa sebabnya? Dia safar. Ada yang enak mudik, ya. Naik pesawat, orang lain mudik macet, dia 2 jam nyampe. Nah, boleh enggak dia mengqasar salat? Boleh. Dikarenakan apa? Safar. Enak tidak naik pesawat? Enak. Tidak ada masyaqqah di situ. Jadi illatnya qasar itu adalah apa tadi? Kita katakan safar. Naam. Baik. Dikatakan di sini bahwa dalam fikih Syafi'i ada syarat-syarat seorang diperkenankan untuk qasar ketika safar. Dan ini berbeda dengan sebagian mazhab yang lain. Yang pertama adalah alla yakuna safar lil ma'siyah. Jangan sampai safarnya itu dengan niat untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Safar ada safar yang wajib.
Seperti apa? Safar yang wajib? Haji wajib. Safar untuk melakukan haji berarti wajib. Safar untuk membayar utang wajib nggak? Ya, wajib. Safar untuk melakukan kewajiban hukumnya wajib. Juga safar mubah atau safar yang sunnah. Seperti apa? Safar untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Silaturahim, ziarah, sunnah. Safarnya pun berarti memiliki nilai, ya, sunnah. Nah, jangan sampai safarnya itu, ya, ada safar yang mubah. Nah, tadi kita katakan safar yang mubah itu apa? Safar untuk, antum ke warteg misalkan, sampai safar ke warteg, ya, enggak, apa ya? Contoh yang mubah itu adalah, piknik. Untuk melepaskan penat di Jakarta, tiap hari lihat macet, tiap hari dengar banjir. Sepertinya enak kalau kita berangkat ke Bandung. Piknik ke Bandung. Ya, melihat Tangkuban Perahu dan yang lain, misalkan, mubah-mubah saja. Safar, boleh dia untuk mengqashar sholat. Ada safar untuk maksiat. Contohnya apa? Safar untuk bunuh orang. Ya, misalkan, ya, orang punya dendam, dia dizolimi karena masalah bisnis, ya, utang nggak dibayar-bayar, ya, istri anak jadi terlantar, bisa saja dendam, ya, saya mau awas, ya, maka tidak boleh. Safar untuk melakukan apa lagi? Judi, untuk melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah, maka tidak, ya, boleh nggak safarnya? Tidak boleh. Dapat nggak dia rukhsah qashar? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu, ya, tidak diberlakukan oleh sebab kemaksiatan. Mau maksiat kok diberikan keringanan? Ya, secara logika betul tidak? Ya, secara logika betul bahwa tidak boleh safar, ya, dalam qashar salat untuk safar yang di sananya dia bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, ketika dia bersafar, niatnya bermaksiat, sampai di sana tobat, ya, sampai di sana tobat dengan tobat yang baik, ya, boleh nggak dia mengqashar salat? Boleh. Ketika dia safar, niatnya taat, sampai sana jatuh ke dalam kemaksiatan, waliyadzubillah, ya, ketika itu rukhsahnya itu hilang seketika. Nah, ya, makanya ini mazhab Syafi'i dalam hal ini tegas, tidak boleh dalam maksiat. Mazhab yang lain, ya, yang penting dia safar, mau maksiat mau tidak, ya, dia telah safar, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar salat. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung kepada, ya, mazhab Syafi'i dalam hal ini. Nah, walaupun memang wallahu alam hal ini tidak disepakati oleh sebagian ulama mazhab sendiri, namun memang al-mu'tamad inda Syafi'iyah bahwa safar itu qashar dalam salat. Ketika safar, hendaknya safar yang mengandung nilai aqallu syai', minimal safar yang mubah. Nah, kemudian syaratnya yang lain,
dia harus berniat terlebih dahulu, yaitu niat untuk melakukan apa? Safar. Nah, ini yang pertama. Niat untuk melakukan safar. Ya. Seandainya dia tidak berniat, ya sebagian ulama mengatakan tidak sah. Dia harus berniat. Kalau berniat itu seperti apa? Dia melakukan persiapan. Ya, melakukan persiapan ketika safar. Nah, oleh karena itu kita harus berniat untuk safar. Kemana tempatnya? Harus jelas dituju kemana. Ya, tempat yang dituju itu harus jelas. Oleh karena itu, seorang polisi misalkan kejar-kejar maling, misalkan ini ya, sampai jauh nggak dapat itu, ya hebat ini apa malingnya udah kelas kakap. Nah, dikejar-kejar, fi'lan dikejar-kejar, gitu ya, istilahnya kejar-kejaran mobil sampai Bandung, dari Jakarta sampai Bandung, ya boleh nggak dia mengqasar salat? Nah, tidak boleh, dikarenakan tidak ada niat dia untuk melakukan apa? Safar. Oleh karena itu niat ini penting, ya, dan berkaitan dengan jarak. Oleh karena itu dikatakan di sini, sebentar. Ya, ternyata di sini saya belum bi arba'ati syara'id, dengan 4 syarat, ya. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Yang pertama, safarnya itu tidak boleh maksiat, ya. Yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Jadi ada batas minimal seseorang diperkenankan safar, yaitu berapa? 16 farsakh. Ya. 16 farsakh ini 48 burj atau sekitar 83 kilo sekian lebih. 6. Saja, ya, jarak perginya saja, ya, jarak perginya saja. Jadi daerah minimal yang diperkenankan seseorang atau seseorang dianggap melakukan safar dan berlaku hukum-hukum safar padanya, diantaranya qasar ketika sholat, yaitu daerah yang jaraknya 83, sekian kilometer dari tempat dia mukim. Dari sini Cikampek masuk nggak? Nah, masuk nggak? Masuk, insya Allah ya. Dikarenakan dari sini aja udah berapa kilo sampai tol berapa, masuk ya. Ya, dari sini ke Bandung masuk, jelas. Ya, dari sini Grogol, 3 jam Ustaz katanya, masuk tidak? Tidak masuk. Ya, apalagi dari sini yang ke tempat yang lebih dekat. Nah, tidak masuk. Dia 83 kilometer. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas ditanya, apakah kamu mengqasar salat ke Mina atau ke Muzdalifah? La, walakin ila Jeddah. Ya, tetapi ke Jeddah baru diqasar salat. Jarak Mekah Jeddah itu sekitar seperti itu, sekitar 16 farsakh atau 83 kilo sekian. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah,
berkaitan dengan jarak ini. Tadi kita katakan berarti seseorang harus mengetahui apa? Tempat tujuan dan juga jarak. Ya. Dia harus mengetahui tempat tujuan dan juga jarak. Seorang pembantu kadang-kadang diajak sama majikannya. Ya, kadang-kadang diajak oleh majikannya. Yuk ikut kemana Pak? Pokoknya kamu ikut aja. Kan nggak jelas tempatnya kemana. Ujuk-ujuk diberikan tiket pesawat misalkan. Atau tidak tahu dia apakah dia masuk dalam safar atau tidak. Ya, wallahu a'lamu bishawab dalam hal ini. Ya, dalam hal ini dia mengikuti apa? Mengikuti tuannya. Ya, ketika tuannya melakukan safar, maka dia masuk dalam kategori orang yang safar. Berbeda halnya dengan tadi Pak Polisi tadi. Karena memang dia betul-betul tidak ada niat untuk safar. Ya, niatnya memang mengejar maling dan tidak tahu, tidak jelas tempat tujuannya mana. Kalau tidak jelas tempat tujuannya, maka tidak boleh kita tidak sah, ya, safar. Jadi safar itu harus jelas tempat tujuannya, ya, harus jelas. Nah, dikarenakan hal ini berkaitan dengan jarak ini, yaitu 83 km tadi. Nah, bolehnya orang ketika safar, bolehnya orang mengqashar salat ketika safar, ketika atau dimulai dia melangkahkan kakinya. Satu langkah, dua langkah dari rumah berangkat, ya, gigi satu, gigi dua kalau pakai motor, dia sudah masuk ke dalam orang yang berlaku padanya hukum-hukum safar. Misalkan belum sampai tempat tujuan, masih 50 kilo, macet, harus belok masjid. Misalkan, boleh nggak dia qashar? Boleh nggak dia qashar? Masih dekat kok. Boleh. Dikarenakan dari rumah, ya, ke tempat tujuan dia sudah berniat apa? Safar. Makanya niat itu penting. Kita katakan niat itu penting untuk seperti itu. Ya. Dari rumah ke tempat tujuan dia sudah berniat melakukan safar. Jadi diperkenankan dia mengqashar salat. Ya. Mungkin kalau dalam kondisi yang sempit diperkenankan pula dia untuk menjamak salatnya. Ini kaitannya dengan apa? Qashar salat. Ya, kaitannya dengan qashar salat. Hukum yang berkaitan al-qasru fi shalah, qashar dalam salat itu berbeda dengan jamak dalam salat. Ya, ada hukum-hukum tersendiri pada qashar dan ada hukum-hukum tersendiri pada salat pada jam'u baina shalatain. Nah, saya mendengar azan ya. Nah, sayang sekali. Sebenarnya saya ingin lebih lagi. Saya kira insya Allah pada pekan depan kita akan masih membicarakan tentang masalah qashar dan jamak di dalam salat. Ya, semoga bermanfaat dan sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.